33001 milik korban untuk melakukan tembakan-tembakan ke dinding. Berdasarkan BAP balistik nomor 3302 dan keterangan ahli Arif Sumirat depan persidangan yang ditemukan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP sebagai berikut. 1. Pistol HS nomor seri H233001 atas nama Nofriansyah Yosua Huta Barat dan magazinnya positif mengandung GSR. 2. Pistol Glock 17 nomor seri MPY 851 atas nama Richard Eliezer dan magazinnya positif mengandung GSR. 3. 8 selongsong peluru kaliber 9 mm hasil pemeriksaan seluruhnya identik dengan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851. 4. 1 butir anak peluru bukti hasil otopsi yang diambil dari jaringan bawah kulit punggung sisi kanan korban hasil pemeriksaan identik dengan senjata api jenis Glock 17 nomor seri MPY 851. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli balistik yang disandingkan dengan keterangan saksi Kuat Makruf, saksi Riki Rizal dan keterangan terdakwa, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa saksi Eliezer lah yang melakukan tembakan beberapa kali dan menyebabkan kematian dari korban yang diakibatkan kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru-paru. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Richard sendiri yang menyatakan bahwa dirinya menembak korban Yosua Huta Barat ke bagian dada dan juga bagian belakang bagian dada setelah korban Yosua Huta Barat jatuh tertelungkup. Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api HS nomor seri H233001 milik korban. Fakta persidangan justru membuktikan terdakwa hanya menggunakan senjata api HS seri H233001 milik korban untuk menembak dinding guna membuat skenario seolah-olah telah terjadi tembak-menembak setelah Yosua Huta Barat jatuh tertelungkup dan ditembak kembali oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Fakta demikian berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, yakni saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf, dan terdakwa sendiri yang kami kutip sebagai berikut dianggap dibacakan. C. Keterangan Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menyatakan terdakwa menyuruh, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak," merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan harus dikesampingkan. Akan dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan. Penuntut umum telah keliru dalam menilai fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa menyuruh saksi Richard Eliezer untuk menembak korban. Asumsi penuntut umum ini hanya didasarkan dari keterangan saksi Richard Eliezer yang menerangkan bahwa terdakwa berkata, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Keterangan Richard Eliezer tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Kuat Makruf dan terdakwa di persidangan yang pada intinya menerangkan bahwa pada saat terdakwa hendak ingin melakukan konfirmasi kepada korban di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022, terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Richard Eliezer, "Hajar cat." Kata hajar sendiri sudah muncul dan sudah diungkapkan oleh Richard Eliezer sendiri sejak BAP tanggal 5 Agustus 2022. Vide daftar bukti B33 di halaman 3 nomor 59 yang menerangkan, kami kutip, Irjen Pol Ferdi Sambo menghampiri saya dan mengatakan, "Nanti kamu mengaku bahwa kamu ditembak duluan, terus kamu hajar dia." Perlu disampaikan kembali bahwa BAP saksi Richard Eliezer tertanggal 5 Agustus 2022 tidak kami temukan di dalam berkas perkara. Padahal BAP tanggal 5 Agustus 2022 itu sudah ditandatangani oleh saksi Richard Eliezer dan digunakan untuk menjemput paksa terdakwa dari rumahnya. Meskipun di dalam persidangan penuntut umum bahwa BAP tersebut, meskipun di dalam persidangan penuntut umum mengatakan BAP tersebut dicabut, akan tetapi tidak terdapat fakta di dalam persidangan terdakwa Ferdi Sambo mengenai dicabutnya BAP tersebut. Justru saksi Richard Eliezer mengakui dan membenarkan adanya BAP tersebut pada persidangan saksi Richard Eliezer tanggal 13 Desember 2022.
Dengan demikian kalimat "woi kau tembak cepat, cepat woi kau tembak" patut dicurigai kebenarannya dan besar kemungkinan terdapat arahan dari pihak-pihak tertentu agar saksi Richard Eliezer menjadikan kalimat tersebut sebagai keterangannya di persidangan. Keterangan terdakwa berkesesuaian dengan keterangan saksi Kuat Ma'ruf sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Desember 2022, di mana saksi Kuat Ma'ruf jelas menyatakan bahwa di hari penembakan tanggal 8 Juli 2022 juga mendengar teriakan terdakwa kepada saksi Richard Eliezer, yaitu "Hajar Cat, hajar Cat". Saksi Richard Eliezer sendirilah yang kemudian serta-merta menerjemahkan perkataan hajar sebagai perintah untuk menembak korban. Sementara saksi Riki Rizal Wibowo pada persidangan tanggal 13 Desember 2022, dirinya tidak mendengar terdakwa berkata, "Woi kau tembak cepat, cepat woi kau tembak". Dengan demikian keterangan saksi Richard Eliezer merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa adanya persesuaian dengan alat bukti lainnya, sebagaimana yang diatur pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Keterangan seorang saksi dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. D. Terdapat 7 versi peristiwa penembakan yang disampaikan Richard Eliezer yang membuktikan inkonsistensi dalam memberikan keterangan sejak di tingkat penyidikan hingga persidangan, sehingga konstruksi dakwaan dan tuntutan yang dibangun semata-mata hanya berdasarkan keterangan Richard Eliezer haruslah dikesampingkan jika tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Penuntut umum dalam menyusun surat tuntutannya kerap kali hanya mendasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer dan menutup mata terhadap fakta-fakta hukum yang lain yang muncul di muka persidangan. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap, keterangan saksi Richard sudah sepatutnya diragukan kebenarannya karena terdapat banyak keterangan yang tidak konsisten dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Keterangan Richard Eliezer yang tidak konsisten sudah terlihat sejak proses penyidikan hingga persidangan. Saksi Richard terus-menerus memberikan keterangan yang saling bertentangan dengan keterangannya yang lain dan atau seringkali mengubah keterangannya. Dalam proses penyidikan, keterangan saksi Richard dalam BAP tanggal 5 Agustus telah menerangkan pada pokoknya quote non, terdakwa waktu melakukan penembakan terhadap korban, Richard Eliezer tidak melihat terdakwa secara langsung karena saksi Richard sedang berbaring di lantai 2 kamar ADC. Saksi Richard Eliezer juga menerangkan bahwa terdakwa menembak korban dengan menggunakan senjata api milik saksi Richard jenis Glock 17 dan penyampaian terdakwa kepada saksi Richard adalah "hajar dia". Adapun keterangan tersebut kami kutip dianggap dibacakan. Kemudian keterangan saksi Richard dalam BAP tanggal 5 Agustus 2022 terkait peristiwa penembakan yang terjadi di Duren 3 secara tidak konsisten mengalami perubahan-perubahan sebagaimana dalam BAP tanggal 15 Agustus 2022, BAP tanggal 18 Agustus 2022, BAP tanggal 7 September 2022 dan persidangan tanggal 13 Desember 2022 yang kami rangkum sebagai berikut dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer, maka telah terlihat dengan jelas terdapat 7 versi keterangan saksi Richard Eliezer terkait peristiwa penembakan di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu peristiwa penembakan versi pertama dan sampai dengan versi ke-7 dianggap dibacakan. Uraian keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di atas setidak-tidaknya telah membuktikan adanya 7 versi keterangan yang berbeda-beda dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain. Hal ini membuktikan bahwa saksi Richard memberikan keterangan yang tidak konsisten, diduga berbohong dan bahkan tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Patut diduga keterangan disampaikan di atas dilakukan untuk menyesuaikan atau mencocok logikan konstruksi penyidik maupun penuntut umum untuk menjerat terdakwa sebagai pelaku utama yang menembak korban.